dan ini terus meningkat sampai menjadi sekolah yang cita-cita kepala sekolah itu bukan hanya nasional tapi internasional ya. Di dunia internasional dikenal nanti ya. Ini tergantung kepada kita. Kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Ibu wali murid ya. Sebab bangunan-bangunan yang ada ini di samping dari APBN APBD juga ini kerjasama kita ya. Kerjasama kita membangun sekolah, membangun masjid dan sebagainya, ini ada kerjasama kita juga. Nah alhamdulillah ini mudah-mudahan sumbangan yang diberikan oleh Bapak Ibu ketika masuk dulu bukan hanya sekedar iuran biasa. Saya ingin itu adalah sedekah jariah ya, yang walaupun kita nanti sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Nah contohnya misalnya 5 angkatan sekarang kan sudah tidak ada, tapi ini sekolah kan bermanfaat bukan yang lainnya. Masjid bermanfaat. Nah kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih ya, terutama kepada para kiai, para ustadz yang setiap Jumat memberikan pembinaan di Masjid Al-Anfa sana. Nah alhamdulillah putra putri kita begitu lulus, biasanya kan ada di macam-macam ada tawuran segala macam. Nah di kita kan tidak ada. Ini juga berkat kesiapan bakal polsek ya. Dari polsek Raja Polah dipimpin oleh komandannya ini full dia aktif alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga berkat pembinaan masalah keagamaan. Nah mudah-mudahan semua ini bisa kita pertahankan demi kemajuan kita, demi kemajuan bangsa dan negara kita ya. Kita ingin negara kita itu negara yang paling jaya bukan hanya di dunia lah kita inginkan ya. Jadi kalau cita-cita itu jangan tanggung, tinggi langit tidak masalah ya. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu kan ingin selamat bukan hanya dunia, tapi juga ingin akhirat ya. Jadi tinggal kita. Kemudian juga wabil khusus ya kepada para siswa yang berprestasi, ada yang tadi ke Garuda dan sebagainya, ya kita berdoa ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, kepada bangsa dan negara ya, sehingga ini nanti menjadi contoh, menjadi uswah hasanah bagi yang lain-lainnya. Jadi supaya semangat ya, jadi supaya lebih semangat. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada warga masyarakat. Kalau tadi yang daftar itu ada 1010, kemudian kemampuan SMK menampung sesuai dengan kapasitas yang ada di sekolah hanya mampu menampung 750. Jadi mohon maaf, bukan kami tidak menerima, tapi tempatnya yang tidak ada. Maka kami salurkan ke SMK Sukaresik. Alhamdulillah di sana kononnya diterima ya, pahlawan juga ada. Bahkan saya bilang kalau tidak diterima biar kita yang datang ke sana. Jadi alhamdulillah diterima ya oleh pahlawan. Mudah-mudahan SMK Sukaresik juga bisa bersaing secara sehat dengan SMK 1 Raja Polah. Allahu Akbar. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan bermaslahat, bermanfaat dunia dan akhirat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 3 tahun kebelakang Bapak Ketua Komite atas nama orang tua menyerahkan anak-anak kepada kami untuk dididik selama 3 tahun di SMK Negeri Raja Polah. Alhamdulillah pada hari ini kurang lebih 3 tahun anak-anak sudah selesai dan kami sudah selesai mendidiknya, dan hari ini jam ini, menit ini, dan detik ini kami serahkan kembali anak-anak kepada Bapak sebagai Ketua Komite atas nama orang tua. Kami serahkan Bapak.
saya terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak Kepala Sekolah sudah menyerahkan kembali putra-putri Bapak kepada ya saya khususnya sebagai Ketua Komite Sekolah, dan pada hari ini kami serahkan kembali kepada Bapak dan Ibunya masing-masing. Mohon putra-putri Ibu dijaga, dipelihara dengan baik ya. Ku angkusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina amanu ku angkusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kita, anak kita, keluarga kita ya dari bahaya atau azab di neraka ya. Jadi sekali lagi kami serahkan kepada Ibu Bapak kembali, mohon untuk dibina, dididik sebagaimana mestinya. Sekian. Ngaturkeun nuhun ka pamirsa Bapak Komite SMKN Rajapola. Mudah-mudahan sagala rupi anu didugikeun aya manfaatna kangge urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Di antara anu kalima nyaeta Wawakil ti unsur Muspika Kecamatan Rajapola. Ka pamirsa Bapak Wawan Hermawan MPD waktos dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala munyawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Rajapola, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Rajapola, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Rajapola beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri Rajapola beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua siswa dan undangan lainnya yang saya hormati, dan juga adik-adikku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, saat ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan alumni angkatan kelima dan pelepasan kelas 12 di SMK Negeri Rajapola. Yang selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan juga Bapak Ketua Komite yang telah menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini. Ini merupakan kegiatan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah selesai
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, proses kegiatan mengajar di SMK Negeri Raja Polah ini yang alhamdulillah bisa lulus 100% dan dengan prestasi yang sangat menggembirakan. Ini semua keberhasilan kita semua, keberhasilan kepala sekolah, keberhasilan ketua komite, guru dan lain sebagainya, juga orang tua siswa yang alhamdulillah prestasinya sangat-sangat menggembirakan. Dan juga ini di SMK Negeri Raja Polah ini tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, ini sesuai dengan salah satu misi dari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berkualitas dan mandiri. Alhamdulillah penerapan ini di SMK Negeri Raja Polah telah bisa dilaksanakan. Karena apa artinya kualitas, apa artinya mandiri atau ilmu dari seseorang kalau akhlakul karimahnya, akhlaknya tidak baik? Makanya Pak Bupati mengedepankan beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, baru berkualitas dan mandiri. Yang selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen di SMK Negeri Raja Polah ini, juga kepada adik-adik, kepada Pak Kapolsek. Alhamdulillah di SMK Raja Polah ini tidak terdengar gitu konvoi kendaraan bermotor, coret-coret baju, ya, baju yang telah lulus. Jika ada baju yang memang masih layak gitu, itu lebih baik diberikan kepada yang lebih membutuhkan ketimbang dicoret-coret, nanti tidak akan terpakai lagi gitu. Yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini sebagai laporan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah di Kecamatan Raja Polah ini, Pak Kadis, ya, setiap penyelenggaraan hari-hari besar nasional ini dilaksanakan di sekolah, tidak di kecamatan. Ini dijadikan ajang silaturahmi oleh seluruh kepala sekolah, baik SD, TK, SMP, dan juga kepala desa, berkumpul, berkeliling SMK Raja Polah, SMP 1, SMP 2, dan lain sebagainya gitu. Ini dijadikan ajang silaturahmi, ajang pembelajaran untuk kita semua. Alhamdulillah Pak Kapolsek, Bandar Ramil, dan semuanya unsur Mustika ini hadir di setiap kegiatan hari-hari besar nasional. Yang selanjutnya, ini kesempatan yang sangat baik ini, di Raja Polah ini akan dilaksanakan renovasi Masjid Besar Raja Polah, yang alhamdulillah ketua renovasi Masjid Besar Raja Polah ini, beliau sebagai ketua dari ketua komite dari SMK Negeri Raja Polah ini. Nah, untuk itu mohon dengan hormat dan sangat, mari sama-sama gitu ya, kita membangun kebanggaan Kecamatan Raja Polah ini yang memang sudah 32 tahun belum pernah direnovasi, ya. Sudah berumur kurang lebih 30 tahun itu
atapnya itu katakan sudah bocor gitu. Sudah kotor, sudah bocor dan sudah tidak layak untuk, bahkan tidak berani ada yang naik sampai ke atas gitu. Saya ucapkan terima kasih ini Pak Ketua Komite Kecamatan Raja Polah selaku ketua dari renovasi masjid besar ini. Mari kita sama-sama menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membangun masjid besar Raja Polah ini. Selanjutnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus, yang telah selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan saya doakan adik-adik ini menjadi orang yang soleh, sehat jasmaninya, rohaninya, ditinggikan derajatnya, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua cita-citanya. Dan juga ada satu, menjadi anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada pepatah, dengan agama hidup kita ini akan lebih jelas, dengan ilmu hidup ini akan lebih mudah, dan dengan seni hidup ini akan lebih indah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa Bapak Wawan Herawan MPD. Acara salajengna eta biantara ti mewakil unsur muspika camat Kecamatan Raja Polah Bapak apunten, acara salajengna nyaeta biantara ti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Semoga dihaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalli wa usallim ala Rasulillah wa ba'du. Mohon izin kepada hadirin semua dan mohon izin terutama kepada anak-anakku sekalian, berhubung waktu kita sudah jam 11 kurang 20 menit pada jam saya, maka izinkan saya untuk menyampaikan sambutan ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena waktu kita terbatas. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin menyapa dan menyampaikan salam hormat terutama untuk Pak Camat beserta jajaran Muspika Raja Polah. Kehadiran Pak Camat beserta Muspika di sini menggambarkan bahwa pemerintahan di Kecamatan Raja Polah sangat antusias untuk membangun pendidikan di kecamatan ini. Saya minta tepuk tangan untuk Pak Camat. Yang kedua untuk Pak Komite beserta seluruh jajarannya, yang kami sudah paham bagaimana kinerja beliau untuk membangun sekolah ini, kepada Pak Kasih, Pak Pengawas, dan mobil khusus kepada Kepala SMK Negeri 1 Raja Polah beserta seluruh Bapak Ibu guru yang tahun ini beliau dinobatkan melalui seleksi sebagai Kepala Sekolah Berprestasi di Kabupaten Tasikmalaya. Tapi itu untuk tahun ini, entah untuk tahun depan. Yang berikutnya yang kami banggakan adalah Al-Mukarramun, para alim ulama bini sepuh di Raja Polah yang hadir juga pada kesempatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua, orang tua siswa, dan yang terakhir tentu saja kepada seluruh anak-anakku semua.
Mohon izin kami ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa semula kami dengan Pak Bupati ingin selalu menghadiri acara perpisahan di sekolah. Tapi kemarin beliau menyampaikan permohonan maaf untuk hari ini. Tetiasa ngiring di mungpulung di dia margi kalaresan aya kapriyogian anu sanes. Mung Pak Bupati ngadugikeun cenah pangdugikeun we salamna kanggo kasadayana. Ngiring anjeunna tetiasa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang ingin kami sampaikan pertama dari atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, bahwa tanpa bermaksud menyanjung secara berlebihan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya SMK Negeri Raja Polah ini sudah bisa ditetapkan sebagai SMK Negeri terbaik di Kabupaten Tasikmalaya. Indikatornya adalah kenapa dikatakan terbaik dan menjadi rujukan di Kabupaten Tasikmalaya? Indikatornya adalah satu, dari peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini. Buktinya, anak-anak kita yang tadi kita kasih penghargaan, termasuk beberapa anak yang dilaporkan oleh Pak Kepala Keluar. Saya dari Dinas Pendidikan ingin menyampaikan salam hormat khusus diantaranya kepada Saudara Junjun Junaidi tadi. Yang kedua, saya masih ingat di kepala saya ada Inna Herlina. Dan yang ketiga ada Ula Satirah, betul, yang ketiga tadi, yang Satirah itu. Menurut Pak Kepala Sekolah, Junjun ini katanya nilai UN matematiknya 10. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya yakin Pak Camat waktu lulus SMA tidak 10 nilai matematiknya. Kalau perlu silakan ditanya. Dan yang kedua, Dede Abdurrahman tadi menggambarkan tujuan SMK didirikan adalah untuk itu. Kenapa SMK secara nasional harus 60%, SMA cukup 40% saja? Karena kita ingin punya generasi yang betul-betul bisa langsung siap bekerja. Dede yang diterima di Garuda berarti menggambarkan kualitas sekolah ini. Dan saya amanat kepada Kak Dede Abdurrahman tadi, kalaupun besok lusa Anda ditugaskan di Jerman atau ke Jepang atau kemanapun itu, tolong seperti yang disampaikan Pak Komite tadi, jangan lupakan Kabupaten Tasikmalaya, jangan lupakan SMK Raja Polah, jangan lupakan Desa Sukaraja, jangan lupakan Desa Manggung Jaya. Karena selama 3 tahun kalian di sini, saya percaya itu. Kemudian yang berikut, kalau boleh saya mengapresiasi SMK ini. Sebulan yang lalu saya kesini bersama Pak Bupati, lihat-lihat sekeliling, dan alhamdulillah meskipun baru berusia 8 tahun, SMK ini sudah memperlihatkan pengembangan yang cukup signifikan. Saya melihat begitu masuk bahwa sekolah ini telah menjadi pusat budaya. Di sini harus menggambarkan pusat pengembangan sains dan teknologi, di sini harus menjadi pusat pengembangan budaya, dan di sini harus menjadi pusat pengembangan nilai-nilai keagamaan. Untuk pengembangan nilai keagamaan, kami melihat masjid di situ yang konon dibangun dengan biaya 1,2 miliar, menggambarkan bahwa SMK ini siap untuk membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa. Satu hal yang ingin saya sampaikan berulang-ulang pada kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu Guru, bahwa konsepsi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis agama, sekali lagi, konsepsi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis agama menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai rububiyah harus larut dalam seluruh proses pembelajaran. Mata pelajaran apapun itu, interaksi edukatif apapun itu, nilai-nilai agama harus larut di dalam. Saya ingin mengingatkan apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini: apabila pendidikan di jenjang manapun dikembangkan tanpa nilai-nilai keagamaan, tanpa nilai-nilai ketakwaan, maka pendidikan seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, kaba'i'is sayf liqati'it thariq. Apabila pendidikan dikembangkan tanpa nilai agama, katanya sama dengan menjual pedang kepada perampok. Mari kita renungkan apa makna di balik ini.
Pendidikan dikembangkan tanpa nilai keagamaan, kabai syait likoti itorik, sama dengan mempersenjatai perampok. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan yang dikembangkan di sini sesuai amanat visi Kabupaten Tasik yang selalu disampaikan Pak Bupati, termasuk ruhnya kurikulum 13 berada di situ. Oleh karena itu, mohon dengan sangat Pak Komite agar masjid ini tidak hanya gagah tampilannya, tapi betul-betul dimanfaatkan secara optimal sehingga anak-anak kita akrab dengan masjid itu. Saya berharap itu. Dan yang kedua, salam hormat saya ketika melihat ini, Pak Kepala. Sekolah sebagai pusat budaya, kalau nilai-nilai budaya dan kesenian dikembangkan, itu akan mengembangi pengembangan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengembangkan hal-hal yang sifatnya linear, konseptual, ilmiah, sementara otak kanan mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kalau ini dikembangkan, maka akan lahir sebuah generasi yang paripurna. Dan saya berharap lulusan SMK Raja Polah begitu lulus menjadi orang yang kreatif, menjadi orang inovatif, menjadi orang produktif dan berakhlak mulia. Saya sangat sepakat dengan Pak Camat. Apa artinya kreatif? Apa artinya cerdas, kreatif, tampil, inovatif kalau tidak berakhlak mulia? Kami terus-terusan menekankan itu karena tahun 2045, hanya 31 tahun lagi kita akan sampai di tahun itu. Negeri ini, bangsa ini sudah mencanangkan bahwa pada tahun itu kita harus memiliki golden generation atau yang disebut generasi emas. Kenapa tahun 2045? Karena pada tahun itu bangsa ini genap berusia 100 tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan amanat khusus pada seluruh siswa yang sudah dinyatakan lulus. Yang pertama, tolong yakini bahwa selesainya dari SMK ini bukan selesainya perjuangan, tapi justru perjuangan baru dimulai di situ. Kami berharap angka melanjutkan terus meningkat, karena angka melanjutkan ke perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya angkanya masih di bawah 40%. Yang kedua, kami berharap untuk tampil menjadi individu-individu mandiri yang siap bekerja di tengah-tengah masyarakat, agar kita memiliki generasi yang betul-betul mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, kami ingin mengulas bahwa lulusan SMK yang sekarang 556, kami ingin menyebar di seluruh masyarakat dengan memperlihatkan bahwa saya adalah lulusan SMK Raja Polah yang siap menjaga nama baik alma mater, siap menjaga nama baik orang tua, siap menjaga nama baik daerah Kabupaten Tasikmalaya dimanapun kalian bertugas. Dan kemudian satu lagi yang ingin kami sampaikan, tolong diyakini khusus oleh para siswa yang lulus tahun ini, 20 tahun yang akan datang, kalian ini akan tampil sebagai pemilik masa depan. Mari kita yakini bahwa 20 tahun ke depan tidak mustahil salah seorang yang sekarang memakai jas hitam putih itu, lulusan SMK Raja Polah satu ini, tidak mustahil 20 tahun ke depan salah satunya akan menjadi Bupati Tasikmalaya. Amin. Salah satu yang di belakang yang sedang berdiri itu mungkin saja itu menjadi calon ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Yang di sebelahnya mungkin ini akan menjadi pengusaha industri kerajinan di Kabupaten Tasikmalaya. Calon pemimpin masa depan ada di sini. Masa depan seperti apa yang kita harapkan tentu saja bergantung pada kalian semua. Oleh karena itu, saya ingin menjawab Abdurrahman tadi. Dia menyampaikan pantun. Saya ingin menutup sambutan ini dengan pantun. Pantunnya sederhana, yang saya ciptakan tadi sambil duduk minum kopi di situ.
Pantunnya adalah kuda coklat duduk tiarap, makan BBK dan ikan sarden. Saya ulang.